di Visual Work Pro ada juga istilah timer kemarin ya, dalam bentuk jam itu juga perulangan. Gunanya banyak sekali perulangan ini, jadi untuk melakukan sesuatu yang berurutan ya, itu biasanya kita gunakan perulangan. Contoh ya jam itu sendiri, kalau misalkan jam detiknya bergerak terus itu ya, itu sebenarnya menggunakan teknik perulangan itu ya. Itu inti dari materi kita ini. Ini bagian yang juga harus dikuasai ya. Jadi kalau kalian kepingin paham pemrograman, ini harus sudah jelas sekali. Cara menggunakannya harus sudah tahu ya. Nanti kalau ini sudah tahu, efeknya itu di bahasa lain juga mesti akan paham ya. Kalau ini nggak paham, nanti belajar bahasa yang satunya juga bingung lagi nanti. Karena nanti setiap belajar bahasa pemrograman mesti mengulang lagi. Seperti ini, apa-apa yang kita berikan minggu-minggu yang lalu itu akan diulangi ya. Untuk refreshingnya seperti itu memang ya. Nah, cuman kalau memang katakan dari keseluruhan itu sudah memahami ya, langsung masuk materi yang lebih tinggi nantinya ya. PBO itu sudah materi yang lebih tinggi. Makanya ini pengenalannya di mana-mana, pengenalan pemrograman selalu dikenalkan seperti minggu-minggu yang lalu. Apa itu? Kita refresh lagi ya. Struktur program ya. Kemudian mengenal variabel ya. Mengenal variabel, input output ya, cara menampilkan inputnya bagaimana, outputnya bagaimana ya. Kemudian percabangan yang lalu ya, if ya. Oh ya, variabelnya itu ada tipe-tipenya kan. Kemudian hari ini kita belajar tentang perulangan ya. Ini bagian yang memang luar biasa yang harus dikuasai ya. Kalau ini nggak menguasai, sungguh ya bukan ini apa, banyak kesulitan akhirnya nanti ya. Maka oleh karena itu ya, silakan untuk difokuskan ya. Saya nggak bisa ngamati kalian, tetap kalian bertanggung jawab pada diri sendiri. Kalau kepingin bisa ya, tentu jangan dilewatkan ini ya. Oke, kita ini ada kasus ya. Ini misalkan kita ingin menyuruh komputer menampilkan petani kode sebanyak 5 kali ya, ada kasus seperti itu. Nah, inilah yang bisa diselesaikan dengan cara perulangan nantinya. Tapi karena hanya 5 kali, sebenarnya diketik biasa tanpa menggunakan perintah perulangan ya, dalam wujud for atau while itu bisa seperti ini, 5 kali ya. Ya, south-nya di copy paste ya, sudah. Nanti akan menampilkan petani kode sebanyak 5 baris atau 5 kali ya. Nah, permasalahannya bukan di situ, permasalahannya kalau permintaannya itu tidak 5 kali bagaimana ya, misalkan 1000 kali ya, maka akan nggak efektif ya, penerapan ini tidak efektif ya. Nah, inilah yang dinamakan supaya efektif dari sisi pemecahan masalah, maka adanya perintah perulangan ini bermanfaat sekali ya. Kalau teman-teman yang sudah paham ya tentang pemrograman, saya kira ini juga nggak begitu sulit lah ya, dan memang nggak sulit sebenarnya. Oke. Nah, ini konsep flowchart-nya ya, diagram alirnya mulai jadi dari atas misalkan, kemudian ada ulangi, berarti sini ada perintah for gitu, kalau diwujudkan perintah for. Kemudian ada blok kode, berarti yang di bawah yang ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, maka dia mengerjakan perintah-perintah yang ada ini ya. Nah, kalau ada kondisi nanti ya, ada kondisinya masih true ya, masih terpenuhi, maka dia mengulang terus. Mengulang sampai kondisinya tidak true lagi ya. Jadi nanti begitu. Ini konsep kalau di flowchart belum tergambar ya. Nanti bentuk yang di codingnya baru bisa ada gambaran nanti. Nah, ini salah satu contohnya
Nah, kasus yang tadi tampilkan bilangan 1000 petani kode sebanyak 1000 baris. Ya, ini jawabannya. Ya, ini cuplikan inti ya. Jadi kalau di Java kalau langsung begini kan nggak jalan ini. Ya, error karena apa? Nggak ada desain kelasnya, kemudian nggak ada apa public PSVM-nya, public static void main ya. Ya, hanya cuplikan begini nggak jalan. Memang beda bahasa, beda tujuan. Jadi kalau di Visual Work Pro gini jalan, ya. Tapi ada koreksi sedikit lah. Maksudnya itu tanpa menggunakan struktur yang kayak di Java itu jalan, hanya 3 baris ini jalan, ya. Tinggal dikoreksi sedikit jalan. Ya masing-masing bahasa punya kekurangan dan kelebihan. Oke, ini bacanya bagaimana nanti ya? Kita for ya, pakai penggunaan for. Saya biasanya mengartikan ini bukan untuk ya. Kadang ada bahasa Inggris kan untuk, for you. Saya mengartikan biasanya selama ya seenaknya saya. Sebenarnya nggak boleh ya. For ya. Selama ini terpenuhi ya gitu ya. Ini terpenuhi ya. Ini adalah statnya. Perhatikan. For kemudian ada integer hitungan. Nah, kita biasa mendefinisikan kemarin kan di atas ya. Ini kan ada variabel. Variabelnya bertipe integer ya. Kita definisikan di atas. Integer hitungan titik koma gitu ya. Baru di sini ditulis hitungan sama dengan 0. Itu nggak apa-apa, sama aja. Tapi kan ada teknis lain, ada cara lain untuk menuliskan ya, dituliskan langsung begini ya, agar menghemat tempat ya. Maka inilah dikatakan sebagai statnya. Jadi statnya adalah sebuah variabel berisi angka 0. Nah, stat ini ya. Kemudian ada batasnya. Ada batas ya. Batasnya bagaimana? Selama, nah tadi saya katakan selama atau mungkin jika, apakah selama hitungan itu masih lebih kecil sama dengan 1000, ya, selama hitungan, isinya hitungan, nah ini kan diisi oleh angka tadi kan, selama isinya itu masih di bawah 1000 atau sama dengan 1000, maka hitungan ini tambahlah. Nah ini kemarin sudah ada operator itu ya. Kalau ada plus-plus ini berarti sama dengan hitungan plus 1. Ini istilahnya increment, menambah angka 1 ya. Ya, atau counter hitungan ya, counter hitungan. Ya. Plus-plus ini artinya apa? Menambah isinya dengan angka 1. Nulisnya bagaimana kalau rinci? Hitungan sama dengan hitungan plus 1. Gitu ya. Ini artinya hitungan sama dengan hitungan plus 1. Nah, kalau misalkan mau didetailkan, awalnya itu 0 ya. 0 kan terpenuhi di sini. Apakah 0 lebih kecil sama dengan 1000? Iya, terpenuhi. Ya. Maka langsung kerjakan ini. Awal itu langsung kerjakan ini. Ya. Ya. Tampilkan ke layar petani kode. Ini dengan ke 0. Kemudian ini baru berjalan ketika ini sudah ditampilkan. Jadi ini enggak apa ya. Ini hanya menunjukkan bahwa penambahannya itu penambahan 1. Tapi pelaksanaannya setelah ini muncul, kan ini diproses dulu. Ya, enggak langsung tiba-tiba 1 ya, hitungan 1 itu langsung muncul ya karena ada hitungan ini enggak ya. Yang dihitung adalah posisi awalnya ini dulu. Berarti kalau ini mau ditulis plus hitungan maka petani kode 0 gitu ya. Hitungan kan isinya 0. Bukan langsung ditambah 1 gitu enggak. Nah, maka di sini kerjanya di sini seolah-olah ada rumus ini di bawahnya sistem print out ini ya. Hitungan sama dengan hitungan plus 1 atau hitungan plus ya, akan bertambah. Nah, itu langsung mutar ke atas. Nah, ini namanya perulangan itu ya.
looping kalau di istilahnya LO, ini loop ya, looping, loop berputar, mutar ke atas. Mutar ke atas dicas lagi di sini. Nah, hitungannya ini awal saja. Sekarang hitungan sudah berisi angka baru. Angkanya berapa? Angkanya 1 tadi kan. Nah, ini baru dicek. Apakah 1 gitu ya, lebih kecil ya, sama dengan 1000 ya. Maka kalau iya jalankan ini, kemudian ditambah lagi angkanya, tambah angka 1 lagi, berarti 3 ya. Terus begitu. Jadi makanya ini 1000 kali nanti. Kalau dimulai 0 ini mungkin 1001 ini. Kan 0 ini. Nah, dimulai 1 bisa 1000 kali. Ya, ini berarti 1001 kali. Ya, itu apa namanya logiknya. Jadi inilah yang harus diketahui supaya baca begini nggak bingung. Ya, kalau ini nggak kita jelaskan dan kalian nggak mencari informasi, maka ketika ketemu uraian seperti ini mikir lagi nih ya. Tapi kalau sudah paham ini ya nggak ada masalah ya. Ini adalah nilai pertama saja ini. Jadi nanti yang dimainkan adalah variabelnya ini dengan rumus ditambahi angka 1 terus. Dari nilai yang lama tambah angka 1, nilai yang lama tambah angka 1, disimpan ke dirinya sendiri ya, berputar terus. Makanya ini akan menjadi tulisan petani kode dicetak per baris. Kenapa per baris? Karena ada LN ini. Ini kan ganti baris kemarin. Karena ada LN maka dicetak per baris 1, 2, 3 sampai 1000. Ya. Oke, itu. Kemudian ada ciri perulangan di counted loop, perulangan jumlah pengulangnya terhitung atau tentu, ada batasnya. Uncounted loop, perulangan jumlah pengulangannya tidak terhitung atau tidak tentu ya. Jadi nggak ada batasnya, nggak ada ya, muter terus ini. Nah, itu kerja timer itu ya. Kalau di Visual Workflow kemarin timer itu nggak dibatasi, tapi juga bisa dibatasi ya. Secara kebiasaannya timer itu nggak ada batasnya. Jadi apapun yang diletakkan di coding di timer itu akan dijalankan terus. Misalkan kalimat ini taruh di timer ya. Nanti di Java ini juga ada istilah timer. Nah, misalkan ini dikerjakan di Visual Workflow gitu, diletakkan di timer, maka dia akan dicetak tidak 1000 kali. Tapi ya terus menerus karena nggak ada batasnya, nggak dibatasi. Ini namanya uncounted loop ya. Ya, kemudian ada counted loop itu ada yang pakai for, ada for each ya. Ini teman-teman yang di for each ini di framework ya. CI ya, code igniter itu ada, PHP juga ada nggak salah ini for each. Jadi untuk membaca array ya. Jadi untuk pengulangan isinya array ya, isinya array mau ditampilkan itu menggunakan perintah. Nanti kalau di sini pakai for yang nggak ada each-nya ini nggak ada. Tapi kalau di perintah PHP atau code igniter itu ada nama dua kalimat ini ya, dua kata ini ada for dan each ya. Tapi nanti penerapan di sini nggak ada ya, menggunakan for saja. Cuman caranya aja di parameternya akan beda ya dengan yang for ini nanti. Ya, jadi ini counted loop, ada uncounted loop pakai while dan do while ya. While dan do while ini sebenarnya juga bisa dibatasi ya. Ini kan kayak tadi pakai for gitu ya. Dua ini sebenarnya bisa dipakai ya, dipakai untuk kepentingan yang sama sebenarnya. Ya. Jadi kalau untuk nampilkan yang tadi, tampilkan petani kode sebanyak 1000, saya bisa menggunakan ini. Ya, sama juga bisa menggunakan ini. Ya, kalau sudah paham mesti tahu ini. Bisa menggunakan dua-duanya ya. Oke, content loop, nah seperti itu tadi ya. Cirinya ada awal, ada batas, kemudian ada rumus pertambahannya. Kadang ada min ya, berkurang ya, ada yang seperti itu nanti. Jadi nggak harus selalu plus ya. Contohnya apa, ini misalkan 100, ini lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Maka ini bisa kita ganti dengan
hitungan plus, minus minus min min ya, bisa seperti itu. Ya. Jadi ini relatif ya, bisa kita isi semau kita nanti. Seninya di situ pemrograman. Makanya memperbanyak gambaran seperti ini, maka kita akan oh iya bisa mundur ya, bisa maju, bertambah, berkurang, bisa kita simpulkan sendiri nanti. Nah ini ada satu contoh yang lengkap sudah ya tadi. Jadi kalau sudah lengkap ini ya sudah fokusnya ke sini nggak apa-apa. Ya, ini kan sudah jelas ini, sudah sering. Batas startnya di I yang sama dengan 0, kemudian batasnya adalah ini. Ya, selama I itu lebih kecil sama dengan 5. Berarti ini bisa kita analisa, maka tampilannya nanti akan muncul 5 kali ini. 6 kali atau 5 kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, ini 6. Karena dimulai dari 0 sampai 5. Maka 0 kan terhitung 1 ya. 0, 1, 2, 3. Berarti 6 kali ya. Ini incrementnya pakai I, sim outnya pakai ini ya. Mungkin pernah di antara kalian ada yang tahu ya, kalau di kamus-kamus lain itu ada, kalau sudah algoritma itu main tampilan-tampilan begini dalam bentuk segitiga apa namanya, kayak piramida begitu, pakai ini bintang-bintang, mikir sudah. Jadi di algoritma ya itu permainannya pakai for ini ya. Jadi kalau nanti ada tampilan-tampilan yang mirip-mirip dengan ini mesti menggunakan for atau while tadi ya, do while. Oke, kita lanjut ya, sama ini kan, sama dengan tadi. Lanjut. Nah cuman tampilannya perhatikan, kalau tadi kan tampil ke bawah ya, barisnya sebanyak 1000. Kalau tampil ke samping, nah ini ingat ya yang mana ya, kalau mau ingin tampil ke samping, ln-nya dihilangkan. Jadi sistem out print ya, itu langsung munculnya ke samping. Perbedaan seperti ini juga tolong dipahami. Dia lagi, makanya ini analisa ya. Ini awalnya 1 sampai ini berarti 20 kali. Ya, ini mulai 1 ya, bukan 0 ya. Berarti 20 kali putaran. Nah, bisa kita katakan sebagai 20 kali ini mutar terus ya. Nah, kemudian ini perhatikan ini. I plus sama dengan 2. Ingat saya beri rumusan kemarin, kalau ingin menerapkannya adalah I sebelah kiri sama dengan ini di copy, I plus taruh di kanannya sama dengan ini. Tadi I sama dengan I plus 2 gitu maksudnya ya. I sama dengan I plus 2. Apa maksudnya I plus 2? Ini loncatnya dua digit. Berarti kalau dimulai 1, berarti ditambah 2 habis ini, berarti 3, 5, 7, 9, 11 ya, sampai bawahnya 20. Terakhir kan berarti bawahnya 20, 19 ya. Kira-kira sudah bisa disimpulkan ini untuk apa? Menampilkan bilangan ganjil ya. Jadi cukup mudah menampilkan bilangan ganjil. Kadang bilangan ganjil juga pakai yang kemarin itu pakai modulus ya, pakai persen itu juga bisa. Jadi seni ya, seperti ini juga. Wong ada yang lebih gampang kok, kenapa pakai yang persen misalkan. Tapi ada yang seneng aja, saya seneng pakai persen aja. Misalkan seperti itu, ya nggak masalah. Jadi yang dilihat itu dari pemrograman itu adalah hasil kadang. Hasilnya bagaimana gitu ya. Yang penting sama-sama benar sudah, karena nggak dilihat ini codingnya gimana. Dilihat hasil. Oke, ini tadi sudah, terus lanjut. Nah ini ada istilah for each ya, cuman di dalam perintahnya nggak ditulis for each ya. Rumusnya begini. Nah ini nulisnya for each itu. For integer item titik 2 data array ya. Ini juga agak asing ya, kalau memang belum pernah dapat materi array ya, ini agak asing. Jadi mau menjelaskan ini agak gimana ya, belum pernah dijelaskan. Jadi kita cari yang ada contoh. Nah ini ada contoh ini ya. Oke, ini pembahasan kalau nggak salah, kalau nggak besok ya minggu depan ya, array. Jadi maksud dari array itu adalah variabel yang
bisa dimasuki data banyak. Ya, namanya misalkan angka ini bisa dimasuki ini 1, 2, 3, 4, 5 data. Ya, kok aneh. Terus gimana nyimpennya? Nah, sebenarnya ini memiliki angka indeks nanti, angka urut ya. Dimulai dari 0, ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Bacanya begini. Angka ada kurungnya ini, kurung apa namanya? Kurung kotak lah saya katakan gitu ya. Kurung kotak yang ke-0 isinya angka 3, kurung kotak yang ke-1 isinya angka 1, kurung kotak yang ke-2 isinya bacanya mulai 0, 1, 2 gitu ya, isinya 42. Yang ketiga nah 24, yang keempat adalah 12. Ya. Terus cara nguraikannya, nah inilah yang dikatakan sebagai for each itu, for each. Ya. Jadi langsung ditambah integer x ya, titik 2 angka. Oh, apa ini maksudnya? Ya. Berarti X ini diisi oleh, jadi angka ini akan diurai ya. For it itu artinya dia akan dimulai dari angka yang 0 gitu ya. Angka yang 0. Angka yang 0 dari array ya maksudnya. Angka yang ke 0 dari array. Berapa di sini? Ya 3. 3 simpenlah ke X gitu maksudnya. Maka tampilkan X, isinya nanti angka 3. Mutar lagi di sini. X-nya diisi adalah putaran yang kedua, isinya angka 1. 1 simpan ke X, kemudian X-nya disimpan. Ya. Kemudian 42. Demikian dan seterusnya. Pak ini kok enggak angka saja, kok harus lewat X? Ya enggak apa-apa. Ini kasih angka itu ya juga keluar. Jadi angka itu yang dimaksud nanti urutannya ini ya. Oke, itu hasilnya akan disusun ke samping. Perhatikan ini 3, 1, 4, 2, 24, 12 persis ini ya. Menggunakan print tanpa ln ya. Itu hasilnya. Kemudian nah ini penggunaan while sekarang yang uncounted loop ya, uncounted loop. Penggunaan while enggak usah jelaskan ini, langsung ke isinya. Nah, ini apa namanya? Strukturnya. Ada while kemudian dalam kurung. Selalu pakai buka kurung ya, tutup kurung. Kayak for tadi juga gitu ya. Pakai buka dan tutup. Ini adalah kondisi yang terpenuhi. Ya. Jadi kalau misalkan contoh tampilkan 1000 baris gitu, maka di sini dimulai ini. Misalkan n sama dengan 1 while n lebih kecil sama dengan 1000 gitu ya. Terus gitu. Tapi di dalamnya ini harus ada tambahan n plus plus ya, dikasih n plus plus ya, di mana artinya sama dengan n sama dengan n plus 1 ya. Jadi kalau pakai while itu harus ada incrementnya di sini di baris dalam ya. Kalau for incrementnya di samping tadi kan. Kalau for tadi kan di samping. Ya. Nah ini kan, ini incrementnya. Kalau while itu di sini. Jadi i plus sama dengan 2 itu letakkan di sini. Kalau itu enggak ada, nah, maka uncounted, jadi uncounted ya. Tanpa henti, terus begitu. Oke, kita diingatkan sampai Isya ya, bentar lagi. Nah, kemudian ini ada codingnya, kita analisa ya. Oke, running ini boolean isinya hanya true dan atau false. Integer, counter ini variabel ya. Variabel angka, string ini kalimat, scan untuk membentuk input data dari luar. While running, nah, perhatikan. Running isinya apa? True. Ya, maka kalau terpenuhi itu mesti true ya, karena terpenuhi maka jalankan ini. Kalau ini kita isi false ya, maka while false ya, maka karena nggak terpenuhi salah, maka dia langsung ke sini, ke bawahnya kurung kurawal penutup ini. Ya, sebanyak apapun di sini nggak akan dikerjakan, langsung ke bawahnya ini. Ya, oke, ini hanya untuk menampilkan apakah Anda ingin keluar, jawab ya atau tidak.
kemudian ada scan, kita ketikkan ya atau tidak gitu. Kalau dijawab ya akan tersimpan di sini variabel jawab, kalau jawab tidak juga akan tersimpan di sini. Kemudian di sini, nah, karena tipenya string, maka string itu adalah juga berupa objek. Ya. Apa ciri objek? Nah, penggunaannya ada titik begini, salah satunya ya. Ini kan objek ini juga, sistem titik ya. Nah, ini ciri objek. Kemudian ada properti atau metode ya, metode dari objek tersebut namanya equal ignore case. Apa itu? Kemarin bisa dijelaskan. Ketika ada orang ngetik ya dalam bentuk huruf kecil maupun ya dalam bentuk huruf besar, itu dianggap sama ya, karena ada perintah ini ya. Kemudian running sama dengan false, counter. Nah ini namanya incrementnya tadi ya, harus diletakkan di sini. Oke, terus lanjut. Ini while i lebih kecil, nah, dimulai 0, berarti berapa kali ini? Ini juga berapa kali tampilannya? Ya, 10 kali ya, mulai 0, 1, 11 kali. Ya, incrementnya di bawah ini. Ya, cirinya while itu incrementnya di sini. Kalau nggak ada ini, maka nggak bisa keluar, terus nambah begini. Ya bukan nambah, terus berputar. Kalau nggak ada ini perhatikan. Misalkan ini 0, 0 apa lebih kecil dari 10? Ya. Karena nggak pernah ditambah, maka berputar ke atas lagi, ini masih tetap 0. Apakah 0? Nah, ketemu 0, 0, 0 ya, sampai besok, sampai berhari-hari, berbulan-bulan ya nggak selesai. Berputar terus. Kayak jam itu, jam kan nggak berhenti ya. Nah, bisa digunakan ini untuk coding jam apa? Atau arloji gitu ya. Ini 0, 1 sampai 10. Oke, bentar ya. Belum, kalau tempat saya belum bisa ini. Bentar. Kemudian ada do while. Ada while sendiri, ada do while. Ini hampir-hampir mirip ya. Jadi kalau saya biasanya kalau di Visual Studio hanya dikenal do while itu aja. Menggunakan yang ini modelnya ya dianggap sama semua. Ini juga hampir mirip ya. Oke, kita lihat strukturnya. Ada do-nya dulu ya, kurung kurawal, while-nya setelah kurung kurawal, perhatikan. Ini meletakkan kondisi di akhir ya. Jadi setelah ini kejadian, setelah ditambah maka hasil penambahan ini akan dibandingkan. Apakah dia masih lebih kecil? Oh, kalau masih lebih kecil mengulang lagi. Tapi kalau sudah nggak lebih kecil ya lebih besar maka dia selesai. Nah, ini kurang 1 halaman. 2 halaman dengan ini ya. Ini for x, ingat ini nampilkan, ini baca ini aja sudah harusnya tahu sudah ya. Dimulai dari 0 sampai dengan 5. Berarti ada 6 kali putaran ini ya. Nah, ini yang bersarang itu. Di dalam for ada for. Ya, hati-hati. Ya, di dalam for ada for. Ya, kalau sudah paham saya kira ya enggak ada masalah ya. Setelah ini 0 untuk x-nya, y-nya 0. Nanti akan ditampilkan di sini. Ini ada 0, terus y-nya yang berputar terus ini. 0 yang ke 1, 0 yang kedua, 0 yang ketiga, 0 selesai. Kemudian di sini angka 1, 1 yang ke 0, 1 yang kedua, nah gitu ya. Hasilnya kayak gini. 0 yang ke 0, 0 yang ke 1. Ya. Ini coba-cobaan ya, mudah-mudahan bisa gambaran ini sudah mulai ngerti ya. Ya, kita nanti habis sisa kita praktekkan di NetBeans cara membuat perulangan dan macam-macamnya ya. Saya kira untuk ini kita akhiri untuk break ya. Kita lanjut untuk penjelasan secara praktek ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Salam warahmatullahi wabarakatuh.